ya, ketemu lagi bareng aku Linda. Tentunya ini pas hari Minggu, hari liburan anak Indonesia ya. Nah kakak, nanti kita sambil lihat keadaan yang ada di wilayah Bundaran sini gimana sih kalau pas bulan puasa ya. Nanti kita lihat sama-sama. Sekalian aku juga mau sedikit cerita soal perjalanan aku di Makau. Nah kakak, sekarang aku mau awal cerita kenapa aku bisa masuk ke Makau ya. Pertama, ini sebenarnya bukan karena kesengajaan, karena awal aku kesini itu niatnya balik lagi ke Cina. Sebelum bekerja di Makau, aku itu udah bekerja di Cina ya. Jadi sebenarnya aku ke Makau itu cuma buat batu loncatan gitu. Tapi apa mau dikata, yang di atas berkata lain. Jadi ya akhirnya aku ya ujung-ujungnya udah menetap di sini dan akhirnya bisa menikmatinya. Karena apa ya, jujur aja di Makau itu banyak banget yang bisa aku ambil pelajaran. Pertama, aku jadi paham bisnis gitu. Ya sebelumnya aku nggak ngerti apa-apa. Dulu ya kalau mau beli apa-apa tinggal beli apa. Nah di sini tuh aku malah terjun ke dunianya gitu loh. Jadi kayak seolah-olah tuh Allah tuh ngasih jalan petunjuknya tuh luar biasa. Pertama aku datang ya, alhamdulillah nggak lama aku juga langsung dapat bos gitu ya. Kasarnya ngomong lah, di situ kita kalau datang di sini itu kalau dulu masih mudah ya, nggak kayak sekarang susah. Kalau dulu itu kita cuma bermodalkan tiket PP sama paspor. Nah soal visa itu kita dapat di sini kakak. Pas kita udah sampai Bandara Makau, kita itu bakalan dapat visa 30 hari. Nah jadi kita di sini tuh bukan ilegal ya, tapi legal gitu. Jadi kita di sini benar-benar resmi. Nah akhirnya aku dapatlah visa 30 hari. Terus ya aku cari majikan dulu buat apa ya, buat dapetin visa balik lagi ke Cina kan. Halo si Ayan nggak bisa masuk sini toh, aku di pinggiran kok duduk. Sini aja ya. Sorry ya kakak ya, keputus. Nah ya begini profesiku kakak, aku di sini kebenaran juga sambil jualan ya. Jadi ya sesekali kadang ya begitu ada telepon masuk gitu loh. Tadi kita udah sampai mana ya? Tak pikir dulu, oh pembuatan visa gitu ya. Saya kakak ya, tak iklan aja dulu. Rame soalnya. Nah kakak, tadi kita kan udah membahas soal visa ya. Nah jadi kita ke Cina itu kan emang harus beli visa dulu gitu. Dan supaya gampang mendapatkan visa itu ya cara satu-satunya kita di Makau ini harus punya KTP gitu loh. Padahal ya aku sebenarnya di Makau itu udah 2 kali majikan sih. Dulu aku di sini cuma ngurus nenek gitu. Terus 1 tahun kemudian aku ya ganti gitu. Nah aku balik lagi di awal cerita ya, pas aku pembikinan visa itu ya kakak. Itu ya aku selang berapa hari, aku kan langsung ke immigration itu ya, ke imigrasi gitu buat bikin visa ke China itulah. Di situ tuh sebenarnya aku tuh udah beres semua ya, udah pembayaran udah selesai, paspor udah aku kasihin, jadi udah bener-bener tinggal masuk aja gitu ke perbatasan. Tapi tiba-tiba itu kayak ada sesuatu gitu yang mengharuskan aku tetap di Makau. Jadi tanpa sengaja di situ kita pas cek mata gitu ya kakak. Nah pas cek mata itu ternyata aku nggak bisa masuk karena apa? Foto aku yang dulu itu masih tersimpan di datanya gitu. Soalnya kalau dulu aku selama di Cina jujur aja ada ilegalnya. Aku legal itu cuma 1 tahun lebih. Selebihnya itu ilegal gitu. Aku bekerja di Cina itu.
Nah terus dari situ kan ya aku pulang itu ya gara-gara hamil lah, soalnya aku di sana berapa tahun gitu, terus suami aku nyusul kan. Nah pas suami aku nyusul ya udahlah gitu, akhirnya kita di sana kerja bareng, terus kita juga pulang bareng gitu. Nah setelah pulang itu namanya kita kadang udah terbiasa ya bekerja di luar negeri gitu, jadi kan kalau di Indonesia tuh kayak nggak betah gitu, nggak kerasan, bener nggak sih? Coba aja deh tanyain sama cece-cece yang pernah bekerja di luar negeri, aku yakin mereka juga ngerasain kayak yang aku rasain. Mungkin karena itu Allah itu belum kasih tunjuk gitu ya, rezeki kita lah yang bener-bener gimana sih netep gitu loh. Soalnya namanya dulu ya kita tiap bulan biasa terima gaji gitu ya, terus biasa mendapatkan uang. Jadi kalau pas tinggal di Indonesia itu serba terbatas. Soalnya aku hamil gitu ya, terus suami juga baru pulang juga sama aku gitu ya. Jadi kan masih nggak tahu kerja apa nih gitu. Padahal ya jujur aja ya suamiku jujur aja kreatif banget orangnya. Dia serba bisa sebenarnya gitu loh. Cuma ya itu karena belum dikasih pintu rezekinya, akhirnya ya aku nggak sabar gitu. Aku baby keluar, aku putusin lagi buat ke Makau. Nah pas di Makau ini ya sampai sekarang ini netap, alhamdulillah. Terima kasih Cece. Aku dikasih ini loh kakak, berkat. Ini kalau bulan puasa itu nggak takut kelaparan. Banyak takjil. Takjil sih. Kita lihat ya isinya apa. Oh ini takjil tuh. Sama enak iku nasi, kayaknya enak. Kok aku mau curhat-curhat jadi kayak bubar lagi ya. Aduh jadi bubar lagi, ini tadi sampai mana gitu. Oke lah kita lanjut lagi ya. Nah jadi setelah aku gagal ya ke Cina itu ya kakak ya, aku pulang ya jujur aja ya, pulang itu ya aku ya sedih banget gitu. Maksudnya pulang lagi ke rumah bos gitu ya. Soalnya di sini libur juga kan 24 jam gitu. Kita bisa keluar malam, besok malam baru pulang. Itu aku pulang itu dengan perasaan yang sangat kecewa, sedih. Soalnya jujur aja aku juga udah kontek-kontekan ya sama bekas bos aku juga pas di Cina gitu. Dia juga udah siap nunggu aku di perbatasan gitu. Tapi ya apa mau dikata gitu, Allah itu udah berkehendak lain. Akhirnya aku pulang ya. Pas dipulang itu ya, pas pulang ke rumah bos itu ya aku cuma merenung gitu, mikir ya Allah gitu, kok gini banget gitu. Padahal itu kayak udah bener-bener berhasil, tapi kayak tiba-tiba cep kamu nggak bisa masuk loh gitu. Jadi kan kayak bener-bener down. Soalnya jujur aja gaji Makau itu kecil, nggak sebesar kayak di Cina gitu. Kita di sini tuh gaji kecil banget gitu, setengahnya. Jadi kayak aku yang per bulan punya banyak pengeluaran itu kayak gak cukup gitu. Ya itulah manusia ya, kurang bersyukur dasarnya mah. Nah terus pas di situ juga aku selang berapa hari ya balik lagi situ, terus aku turun ke bawah beli makanan itu tanpa aku sengaja gitu. Aku pegang HP itu ya kakak, di sini kan WeChat ya pakainya. Nah pas WeChat itu kebetulan WeChat aku itu bisa buat transaksi uang gitu. Itu beruntungnya aku gitu loh pas ini. Ini loh kakak. Kelihatan gak sih? Jadi aku itu WeChat, jadi bisa ada isi duitnya gitu kayak gini loh. Tuh. Jadi aku itu HP aku tuh bisa buat transaksian, beli barang kalau di Indonesia Shopee, Lazada kayak gitulah. Jadi aku tuh bisa transaksi sendiri tanpa nyuruh orang lain, nyuruh agent gitu ya. Akhirnya di bawah itu aku ketemu sama orang, terus dia nanya, kamu kenapa? Kataku aku mau beli makan, tapi ya, di situ kayaknya bisa apa sih? Kayaknya bisa buat order barang. Aku mau sekalian order gitu. Cuma kamu bisa di chatmu? Aku tuh bisa kok. Aku bisa update gitu di chatku ada isinya gitu loh.
Nah akhirnya dia tuh ngajarin aku kayak gini loh. Wah oke loh, aku happy dong. Akhirnya apa, aku bisa transaksi ke Cina kan. Tapi itu aku belum ada pikiran buat jualan sama sekali. Nggak ada sama sekali aku kepikiran buat dagang itu. Dan aku ya berdagang itu terjadi dengan sendirinya juga gitu, tanpa aku sadari juga gitu. Aku coba lihat-lihat gitu ya kakak ya. Kalau di sini kan pakainya ini loh kakak. Ini ya, kalau di sini kan pakainya ini pink toto sama ini. Nah, terus aku pengambilan barangnya di sini nih. Nah, itu tuh ya, aku tuh kayak nggak sengaja lihat-lihat barang, terus aku up kan. Aku up itu buat diri aku sendiri gitu. Aku cuma ngomong, ya Allah ini kok murah banget, aku mau order mau beli. Ternyata di Facebook itu banyak yang respon, katanya, Cek katanya, itu bener harganya segitu. Dulu awal aku up itu jaket ya kakak, jaket tipis lah gitu ya, buat musim panas. Aku dulu tuh cuma ngomong iseng, harganya cuma $50 gitu, kan murah banget. Soalnya kalau zaman aku dulu pas datang itu, jujur aja pedagang online itu ya di Makau sini nggak sebanyak sekarang. Kalau dulu awal aku kesini itu jualan tuh lagi enak-enaknya. Nah akhirnya di situ banyak yang respon, banyak yang chat, akhirnya banyak yang order tuh. Nah terus aku iseng-iseng nih, kok kayaknya lumayan ya gitu. Selain apa ya, dapat untung gitu ya. Terus ternyata gaji aku juga bisa hampir sama nih sama di Cina gitu. Happy banget dong gitu. Gaji pokok itu emang kecil gitu, tapi aku kan happy itu karena ada pendapatan di luar gaji gitu loh. Nah itu awal aku belajar bisnis. Nah akhirnya dari situ aku coba up di grup Makau ya, khusus gitu ya, kan ada komunitas. Kalau di Facebook itu kan suka ada komunitas apa-apa gitu. Akhirnya aku masuk ke grup Makau. Nah di situ aku up lagi dagangan, dan di situ ya Allah meledak jualan aku. Dari situ semua itu orang-orang itu jadi tahu gitu kalau aku tuh kita bisa order sendiri. Akhirnya banyak gitu yang order sama aku. Begitupun dengan cece-cece yang buat dijual lagi juga ordernya ke aku, alhamdulillah gitu ya. Tapi harganya dengan harga beda sama yang aku jual sama orang lah gitu. Kalau mereka buat jual lagi gitu, itu aku emang harganya juga sedikit lah gitu. Aku cuma ambil keuntungan cuma $10 apa $15. Beda kalau orang lain gitu, aku ya lumayan lah gitu, yang jelas bisa tembus 20-30 gitu kakak per barang ya. Nah terus dari situ juga akhirnya mulai rame ya. Terus pas 1 tahun dulu, aku tuh 1 tahun di sini karena dulu masih belum ada corona, jadi aku izin cuti ya buat pulang ke Indonesia. Ya biasalah ketemu sama keluarga, terutama sama anak ya gitu. Soalnya dulu aku kan ninggalin anak itu kan masih baby banget gitu, masih kecil banget lah gitu. Nah terus pas aku pulang itu ya, kan aku cuti itu ya kakak 2 minggu ya. Pas aku balik lagi ke sini, aku langsung ditelepon sama bos aku, Desi, kamu nggak usah balik lagi ke rumah aku, kamu cari aja bos yang lain. Situ sebenarnya aku antara kaget sama seneng gitu, senengnya gitu ya, karena akhirnya aku bisa cari kerjaan lain kan. Soalnya aku kan ada bisnis ya kakak, maksudnya udah mulai berdagang kan, otomatis namanya kita stay in gitu ya, tinggal di rumah bos kan, kegiatan kita kayak terbatas gitu. Akhirnya oh ya udah ya oke, tapi aku nggak tahu ya itu orang bisa dibilang baik apa enggak. Dulu itu padahal kontrak aku udah habis gitu ya, tanggal 1 bulan 10 itu aku balik lagi ke Makau sih. Aku pulang itu sekitar pertengahan bulan 9, terus bulan 10 aku udah balik Makau karena emang buat perpanjang visa, karena dulu KTP aku itu ya cukup sampai bulan 10 tanggal 14 kakak. Jadi aku cuma sisa waktu 14 hari kan gitu di sini. Akhirnya ya oke lah gitu, aku nggak apa-apa gitu ganti majikan gitu ya. Ganti majikannya itu sampai akhirnya aku ketemu sama majikan ya yang sekarang
anaknya aku jaga itu loh kakak, bayi itu juga sebenarnya kayak lebih ke keberkahan aja. Aku nggak bisa ngerawat anakku sendiri, aku nggak tahu rasanya gimana sih jaga baby gitu. Di sini aku dikasih majikan gitu. Dulu sih aku masih belum jaga baby ya, soalnya dulu ada kakaknya. Nah terus akhirnya aku ganti majikan, ketemulah sama majikanku yang sekarang. Nah terus kalau majikanku yang sekarang itu sistemnya, dia itu kan kerjanya kan harus stay out ya, tidur di luar gitu. Aku intinya nggak nyatu sama bos. Nah akhirnya aku kerjalah di luar, maksudnya cari kos-kosan gitu ya kan di luar. Nah terus juga di luaran itu tanpa aku sadari juga kayak terpikir di otak aku ya, tiba-tiba aku tuh ada planning jual makanan. Nggak tahu ya, itu emang kayak apa ya, nggak tahu, aku juga nggak paham gitu, kok bisa gitu ya aku jadi berbuntut gitu ya, online iya, makanan iya. Dulu aku jualan bubur ayam, awalnya itu bubur kacang hijau sama bubur ketan hitam. Soalnya kenapa aku pilih jualan itu, pertama simpel, yang kedua juga aku pribadi suka banget, jadi aku coba jualan itulah. Nah pas aku jualan itu gitu, alhamdulillah juga ternyata rame juga loh kakak. Siapa gitu ya, gak nyangka banget. Jadi tuh kayak gaji aku ya misalkan 4.000, pendapatan aku di luar juga 4.000, kadang lebih gitu, 50-50. Itu pas tahun 2000 berapa ya, 2020-an kayaknya. Itu benar-benar ya Allah luar biasa banget, rezeki yang melimpah gitulah. 2000 terus ya 2020 pas 2021 next lah aku ceritain lagi ya. Itu yang bener-bener downnya itu di 2001 akhir kakak. Itu kalau aku ceritain itu aku nggak bakal kuat tinggal. Jadi pelan-pelan, oke? Tapi ceritaku udah sampai di sini dulu ya, nanti gampang lanjut lagi lah. Oke kakak. Soalnya ini kebenaran kayaknya udah mau maghrib. Di sini kan udah jam 6.30, bentar lagi mau maghrib sih kakak. Jadi aku mau siap-siap dulu, ambil wudhu, terus sholat maghrib juga. Abis itu ya aku ya makan gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya di next selanjutnya. Pokoknya selanjutnya aku bakalan bikin curhatan gitu, curhatan ya tentang aku lah, pengalaman aku gitu, rasain gimana. Oke, untuk vlogku hari ini cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Oke, bye bye.